Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah duyufur rahman, saya sebut jenengan para tamu Allah, calon para haji semua. Mari kajian ini kita awali dengan doa minum air zam-zam. Kita ngalap barokah. Kula talaki jenengan resapi, khusui, insyaallah rasa niku wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, kita umumkan, inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Artinya luar biasa, mugi-mugi di majelis ini Allah turunkan ilmu yang bermanfaat. Yang hadir ini rizkinya melimpah kados air zam-zam, disembuhkan dari segala penyakit. Lebih khusus lagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Doa ingkang nomor kali langsung dari kota Taif, Mekah. Kota ini sangat subur barokah daripada doanya Rasulullah, juga menyimpan saksi suburnya seperti batu malang. Berpikir positiflah, semoga nanti kita ditarik ke sana. Kesuburannya menular kepada hati kita. Hati kita subur, dompete sing banter ketara tipis itu berarti. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkan rahasia-rahasia agama dan ajari kami takwil tafsir. Doa ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu keponakannya, ketika masih kecil itu dipegang kepalanya. Beliau berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Akhirnya Ibnu Abbas menjadi penghafal Al-Quran. Semoga kita, anak cucu kita menjadi penghafal Al-Quran. Berikutnya, Allahumma 'allimnal hikmah wa ta'wilal kitab. Setelah kita dari Mekah, sekarang kita ke Madinah dengan sholawat. Lihat makamnya Rasulullah. Sarang-sarang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Monggo dipirsani sambil berdoa. Ini makam Rasulullah. Sallallahu
Panggil kami ke tanah suci ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Salawatlah dengan kerinduan dan cinta. Mali. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Anta syamsun tabadrun anta nurun. Engkau laksana matahari bulan purnama. Semangat. Anta syamsun, sinari kami. Anta engkau cahaya di atas cahaya, getarkan jiwa kita. Anta iksiru wa wali, anta misbahus suduri. Sallallahu. Ya Allah, panggil kami ya Allah. Semua jamaah Masjid Al-Hidayah, kun fayakun, rindu kepada Rasulullah uswatun hasanah. Panggil, wahai kekasihku, sallallahu ya habibi, wahai kekasihku Muhammad. Merinding. Ya arusal, ya habibi, ya Muhammad. Ya aru, wahai kekasihku Muhammad, bagaikan pengantin timur dan barat. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu, akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Ummati alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aurai langsung benten, hening, tenang, merinding. Nggih napa nggih? Ini sudah bagian daripada khusyuk sholawat. Saya mendapatkan amanah dari Pak Subi, minta tema tentang terpesona dalam sholat. Enak, lezat, nikmat, tidak mau pisah dengan sholat. Sholat Isya 4 rakaat di rumah di pondok saya itu 30 menit Bu. Sampean sholat pinten menit? 5 menit itu wis kesuwen al-mulet itu. Khusyuk itu diantaranya ada merindingnya dan bergetar, ada bercucuran air mata.
wa yakhirruna lil azqani wa yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Temriki wonten di kitab Al-Khusu'u fi Shalah pengertian khusu, macam-macam khusu'e Rasul, khusu'e Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Abu Bakar itu kalau ngimami nangis tok, intinya semua sahabat itu. Dan perasaan seperti ini tidak selalu kita dapatkan, harus mengemis, harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda khusyuk itu adalah wa yakhiruna lil azqani wa yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Tersungkur, menangis, tanda wa yaziduhum khusyu'a. Wa yaziduhum iku artine tambah, khusyu'a iku khusyuk. Nyambung ke Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim. Yang lanjut kata doa akan berangkat haji. Bu, merem apa melek? Melek apa melek? Saya tadi malam ngisi maulid Nabi di gedung baru. Jamaahnya itu banyak, ada 200-an itu. Dikawal sama banser, mulai turun dari mobil sampai pulang itu dikawal sama banser. Saya tausiah 1,5 jam itu kurang. Lanjut Ustadz, tak jawab wani piro sampean. Sampai nggak mau selesai karena ngajinya itu khusyuk, atine konek, atine nyambung, onok merindingi ketika berdoa bercucuran air mata. Purun panjenengan kula jak ndonga bercucuran air mata. Engko wae. Sabar. Sabar. Ya Allah, panjenengan kepengin salat boten purun mari. Yang terjadi kan enggak sebentar tapi rasanya lama. Betul apa betul? Ono wonge. Ono rukuan abang wonge. Kenapa sholat kita itu kok cepet-cepetan? Makanya saya prihatin kalau sholat cuma 3 menit. Ya Allah, wong iki gak ngerti. Saya tunjukkan nggih sholatnya Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Khuzaifah. Sebelumnya pengertian khusyuk. Pengertian khusyuk saya ambil dari tafsir Ar-Baghawi. Makanya saya menulis 2 buku ini, Permata Sholat sama Cahaya di atas Cahaya Wudu. Nanti tak hadiahkan jenengan sing paling khusyuk. Urun. Ayo meremo. Melek nggih? Ndelok hadiah langsung melek sampean. Ya. Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi menafsirkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk itu pengertiannya 1, rendah hati. Rendah hati itu dari Ibnu Abbas. Bu, saya kemarin Oktober itu umroh 1 keluarga, gratis, 4 orang, karena wajah saya kan menyenangkan. Cici, apa gak sepakat? Ya Allah, cerita sebentar. Ternyata di situ ada paket ziarah Taif, tapi bayar lagi. Saya kan aliran Al-Melaratu. Guru Ibrahim bayarannya berapa sih? Enggak seberapa kan? Tapi karena barokah ya insya Allah. Di Ibrahim itu madzhabi barokah. Makanya guru ini lemu-lemu barokah. Bolak-balik rombong melebu barokah. Akhirnya Pak Amin, saya enggak daftar karena bayar per orang 600 ini. Ya, per orang itu 600.000. Saya enggak. Saya gini, kalau saya memang diizinkan ke Taif,
pasti nanti ada jalannya. Akhirnya dibayari jamaah. Ustadz harus ke Taif, saya bayari satu keluarga. Alhamdulillah. Karena setiap saya dakwah itu selalu bercerita tentang Taif. Taif ini saksi bisu ketika Rasulullah berdakwah dilempar batu. Giginya patah, kakinya berdarah. Kalau dakwah sekarang, nyanyi sekarang, disawer. Understand? Pak Amin, kalau mboten nanti nyawer itu. Di YouTube itu loh, kalau baca Al-Quran kan disawer. Duit dilepokno kopiah, disawer itu. Penyanyi juga disawer. Jadi dakwah sekarang itu disawer. Kalau Rasulullah dakwanya dilempar batu, Masya Allah. Itu di buku Taif. Akhirnya saya ke Taif itu, dan saya terkejut, loh ternyata temriku wonten makami Ibnu Abbas. Beliaunya itu idola saya. Kalau buka tafsir pasti pendapat pertama Ibnu Abbas. Jadi Gusti Allah, sukanan awakmu ke gak ngaji tok, saiki tak tunjukkan makammu, tak tunjukkan idolamu. Akhirnya kula paham, oh iki jenenge almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dipertemukan yang dicintai. Ngertos maksudnya? Almar'u ma'aman ahabba. Sekarang jenengan ketika hidup kumpulane sopo, ketika hidup itu mengidolakan siapa, nanti di akhirat itu kumpul kempal bersama dengan orang yang dicintai. Bu, jenengan cinta masjid Al-Hidayah, insya Allah nanti Masjid Al-Hidayah sebagai saksi cinta kita. Keren. Saksi amal jariah kita, saksi sujud kita, saksi rukuk kita, saksi ngaji kita. Bu, mantun subuh biasanya enakin apa? Turu. Makanya sampean lemu-lemu. Tapi demi cinta Allah, demi cinta Rasulullah, demi cinta Baitullah, kita rela melek. Siap melek, Bu? Nah, melek kita ini nanti sebagai saksi karena cinta Allah dan cinta Rasulullah. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ibnu Abbas. Akhirnya sholat di situ di masjidnya, namanya juga Ibnu Abbas. Saya sholat khusyuk. Wonten setrumane Pak. Akhirnya kula mendet sanad ilmu, mugi-mugi paham. Paham maksudnya sanad ilmu? Kayak gak paham. Paham gak paham? Hidayah. Paham nggih? Masya Allah, akhirnya kula mendet sanad ilmu, ya Allah. Sekian tahun saya mempelajari ilmunya Ibnu Abbas sebagainya, tolong ridhoi. Wangsul. Masya Allah, dengan doa Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, maca Quran iku lancar, maca tafsir iku ilmu laduni niku muncul. Paham ilmu laduni? Ilmu sing gak ngerti dadi ngerti loh. Langsung wot sak mantune ndugi tanah suci ngoten. Iku jenenge barokah ilmu, iku jenenge sanad ilmu. Langsung aku ridhoi. Kira-kira ilmunya ulama itu kalau disampaikan, ruhnya ulama seneng apa seneng? Ilmuna nafi itu. Makanya ini saya ceritakan, berpikirlah positif, pasti saya ke sana. Jangan berpikir biaya. Panggilan Allah itu luar biasa. Kita teguhkan, labbaik Allahumma labbaik. Majelis taman surga itu banyak malaikat loh Bu. Yakin. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, yang hadir ini panggil ke tanah suci. Saya ketika di Raudhah, karena setiap saya itu kan dakwah sholat khusyuk. Ternyata temriku wonten hadis wajuilat qurratu aini fi sholah. Nih,
Wajuilat qurratu aini fi shalah. Salatku itu dijadikan indah, nikmat, lezat. Rasulullah itu kalau salat boten purun mantun. Persis kata jenengan. Amin. Ngono pesimis. Ustaz iki ngenyek. Iya memang ngenyek. Insya Allah sak mantun iki nggih, masyaallah. Temriki lho wonten hubbiba ilayya minad dunya. Sabda Rasulullah, atiku didadekno lebih cinta daripada dunia seisinya. Kula wangsuli malih, mana kula terus Rasulullah dijadikan cinta melebihi dunia seisinya 3 hal. 3 hal. Apa itu? An-nisa'u. Apa an-nisa' itu? Wong wedok, rungokno. Spesial lek mulai oleh angin surga. 2, watibu, parfum atau wangi-wangian. 3, wajuilat qurratu aini fis shalah. Aku sing salat terus Rasulullah iku qurratu aini. Qurratu aini itu sama dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di dalam gerakan itu ada kenikmatan. Nanti saya tunjukkan gambar dan videonya. Di dalam doa kata per kata itu ada sirnya. Wonten merindingi, wonten rasane, wonten enake. Iku jenenge qurratu ain. Maka bukunya saya itu berjudul nih, Kemilau Permata Sholat. Bu, jenengan gak ada permata? Melarat. Permata itu kan masing-masing sudutnya itu banyak sudut kan? Ya, itu kalau disinari cahaya itu berkemilau enggak? Berkemilau. Nah, jenengan niku ketika ruku ono enake napa dereng? Tek-tek. Insya dan kadang, tapi sering gak ono. Kenapa? Mulai rukuknya terlalu cepat, mulai sujudnya terlalu cepat. Jadi sholat itu dibalik gerakan itu ada stretching. Stretching itu medis kesehatan. Understand? Ono nilai olahragae, ada nilai meditasinya, ada nilai yoga. Jenengan pernah juga, Bu? Gak mungkin lemu juga ketekuk kabeh sampean iku. Ya Allah Subhanallah taala. Dalilnya adalah warka'u ma'ar rakiin, rukuklah bersama dengan orang yang betul-betul rukuk. Disiapkan gambarnya, rukuk yang benar. Ini rukuk yang salah. Kenapa? Melengkung. Ini rukuk yang benar. Rukuk yang benar itu kepala, pundak, punggung lurus. Di dalam hadis Rasulullah itu, Bu, kalau rukuk itu dikasih air, itu enggak tumpah, saking lurusnya. Coba sampean rukuk di banyu. Kalau sekarang enggak usah ekstrim deh, pakai water pass. Tahu water pass? Sebagai keseimbangan lurus dan tidak. Itu saking lurusnya. Ketika rukuk itu lurus, warka'u ma'ar rakiin. Seperti ini, lihat gambar, lihat video. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gambar sudah, sekarang visualnya. Oke, stop Mas Rin. Kepala, pundak, punggung itu lurus. Tidak sekedar lurus, didorong ke depan sampai tulang belakangnya itu al-modotu. Nih tulang belakang, pelan-pelan, modot, dorong ke depan. Ini sedikit, kemudian begini, nun sewu, dorong. Nah, didorong sampai tumitnya jinjit sedikit. Dan jari-jari itu ada tekanan. Betis ketarik, tahu betis? Kentol. Paha ketarik dan nanti dibalik dengkul, lutut, itu panas pedes, stretching. Perenggangan otot, penarikan otot.
Dan dasarnya ketika di sini ngotot apa? Biasanya kecedit dan sebagainya. Ini loh. Nah, nanti ketarik warka'u harus modot. Tarik dan bunyi kretek 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 kretek. Saya ketika menyampaikan ini ternyata ada jamaah. Itu tetangga saya, Ustadz, saya mau memberikan kesaksian. Oh ya silakan. Videonya Ustadz ini luar biasa. Saya pernah kecedit. Tahu kecedit? Was is this kecedit? Apa kecedit? Saya kecedit Ustadz, parah, nggak bisa berdiri sama sekali. Akhirnya opname di rumah sakit Premier mana itu? Inden. Opname di situ 7 hari 7 malam tidak ada perkembangan. Akhirnya divonis operasi. Setelah divonis operasi, saya nggak mau Ustadz, karena teman saya operasi daerah sini ini rawan, jutaan saraf ini. Dan hasilnya apa? Kebutaan. Dokter itu lah enaknya nyayat menyayat tok, betul? Kalau buta mau berani tanggung jawab? 1, 2, teman saya juga gagal. Operasi ini apa? Berakhir dengan kematian. Akhirnya tetangga saya ini pulang paksa. Sudah, saya harus pulang. Akhirnya berobat di Sangkal Putung Sumput. Tahu Sumput? Di sana disuruh terapi ruku. Ruku yang bukan ruku tapi motot. Kretek kretek kretek, loro po loro. Sakit apa sakit? 2 hari langsung bisa jalan seperti semula. Takbir, Allahu Akbar. Kita kadang tahu kehebatan syariat itu kalau ada bencana dan musibah. Betul? Betul apa betul? Apa jenengan nunggu kecedit dhisik ngomong? Hah? Baru sodakta. Ayo. Makanya ruku itu jangan asal-asalan, harus ketarik itu kretek kretek kretek. Ya, nanti ketika ruku itu sakit, enaknya ruku itu ketika i'tidal. Makanya gerakan sholat itu sakit enak. Dipijit iku loro, enake mari dipijit. Orang yang tidak pernah olahraga, iku loro kabeh, sakit semua, betul? Tapi nanti kalau kedua kali, ketiga kali, loro wis gak ono kari sehati. Kalau ditarik itu sakit, berarti ada yang diterapi. Understand? Ngertos? Ini manfaatnya belajar udkhulu fi silmi kafah. Belajar Islam secara kafah, udkhulu fi shalah kafah. Belajar sholat itu secara kafah. Maaf, saya dulu di pondok tidak mendapatkan ilmu ini. Karena di pondok fokusnya fikih, betul enggak? Sekarang enak. Ada ainul yakin. Apa ainul yakin itu? Bisa dilihat. Semakin yakin kalau begini, jenengan baru tahu apa sudah tahu? Kaset. Enggak. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Nanti suatu saat kita akan praktek. Ya, suatu saat. Sekarang ilmunya dulu aja. Warka'u ma'ar roki'in. Dalilnya itu. Hadis, Al-Quran itu. Warka'u ma'ar roki'in. Kalau hadisnya adalah warka'u hatta tatma'inna roki'an. Ruku'lah sampai tumaknina. Tumaknina itu menang. Ini dalilnya. Siapa yang rukuknya seperti ini tidak dilihat, tidak diterima. Siap sekarang videonya. Jangan rukuk seperti ini. La tuqbalu, tidak diterima. La yanduru, tidak dilihat sama Allah. Bahasa kerennya itu nureken, gak direken Gusti. Nah, lihat ini. Nah, siapa yang rukuknya seperti ini? Ini namanya al-melengkungu. Ya, siapa yang rukuknya seperti ini secara gerak, secara syariat sudah salah. Berarti rukuknya mardud, boten mabrur. Mabrur niku artinya diterami. Kalau mardud
ditolak. Tanda ruku ditolak, rukuke mboten enten rasane. Baik secara fisik maupun secara bacaan iku mboten enten rasane. Ketika rukuke mboten enten rasane, akhire nang mari ana wonge. Ngomong. Tapi kalau jenengan iku rukuke wonten rasane, Bu, doa ruku iku macame 8. Jenengan hafal pinten? Mati urip mek subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu padahal hafalan SD. Enggak pernah diupdate. Nggih napa nggih? Ayo sadar. Doa ruku itu macamnya 8. Tadi saya keraskan supaya memberikan contoh. 1, subhana rabbiyal azimi. 1. Enggak ada wa bihamdinya. Baru riwayat yang kedua, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 1 nggih, sebagai wawasan biar kita tidak kata dalam tempurung fanatik tapi goblok. Ya Allah, saya itu ngisi di Masjid Muhammadiyah loh, diterima. Saya ngisi di Masjid Salafi, diterima. Padahal background saya ini Muhammad NU saya. Background saya itu NU. Tapi saya tidak membawa bendera NU, tapi saya membawa bendera Islam. Sampai sama travel yang punya Mabruro, si Fulan, tahu Mabruro? Itu, Ustadz sampean kok bisa diterima di Masjid Salahuddin? Padahal itu rata-rata Muhammadiyah. Saya jawab, kalau sampean membawa bendera NU, ya ditolak. Tapi kalau membawa bendera Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya diterima. Saya ditantang ngisi di Masjid Salafi. Kemarin subuh di Masjid Pondok Mutiara, Sidoarjo Kota. Di situ Muhammadiyah wonten, Salafi wonten, NU wonten. Jadi kajiannya itu dibagi 2 hari. Mantap. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sini kan 1 warna, betul nggak? Betul? Sini kan 1 warna. Sana itu 3 warna. Salafi ada, Muhammadiyah ada, NU ada. Saya harus betul-betul hati-hati. Saking hati-hati ini sampai tegang, Masya Allah. Tapi alhamdulillah, saya dari tanah suci itu mendapatkan amanah, merekatkan, menyatukan. Yang NU tidak fanatik, yang Muhammadiyah tidak fanatik. Mari kita punya wawasan yang universal. Kalau kita hanya kata dalam tempurung, apalane sholat mek ngono-ngono tok, bagaimana jenengan bisa mendunia? Wong 1 golongan aja kata Yai Bisri Mustafa, wong sampean 1 golongan ae gak sok merahmati NU ambek NU tukaran. Apa mana iso merahmati? Understand? Ini subhana rabbiyal azimi. Di sini ada nggih? Wonten semua. Yang kedua, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang ketiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kemudian subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azma. Kemudian subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini biasanya terdengung nanti ketika Ramadan. Kapan? Witir. Kok marini witir lali maneh. Ini kalau saya masih kecil kan tanda witir selesaikan subhanal malikil kudus, subhanal suweneng ambek lempar sarung ngono. Wow. Mari masalahnya sewenang. Paling jenengan juga siji ado, betul enggak? Ya Allah, itu bagian daripada doa ruku dan sujud ya. Nah ini yang panjang, kaitannya dengan kretek-kretek semua otot itu dirukan. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu, aku ruku kepadamu, aku iman kepadamu, walaka aslamtu, aku menyerah pasrah kepadamu, khosya'alaka sam'i, aku khusukkan telingaku, wa basori mataku, wa mukhi otakku, wa azmi tolangku,
wa asabi sarafku, ada lagi lebih banyak, wadami darahku, walahmi dagingku. Tuh Ustaz, kita itu pahami kalau pakai dalil doa itu sering minimalis tapi njaluk pahala sing pakai. Kalau ada seorang karyawan kerjanya sedikit minta gaji yang banyak, jari bose ya apa? Wis gaya perusahaan dhewe wis. Kita itu sering mengambil standar minimalis. Doa yang paling pendek. Bu, jenengan niki sampun dewasa apa anak-anak? Kok saya meragukan? Orang melihat saya itu ruhnya tua. Orang lihat saya ruhnya tua. Padahal saya masih muda. Tapi saya sering melihat casing wis tuwek. Casing tuwek. Tapi tak delok jiwaane ge kekanak-kanakan. Nemen wong koyo ngene iki. Ayo, tersindir apa tersindir? Makanya saya tanya, jenengan itu pun dewasa napa mboten? Kalau dewasa, ruhnya, jiwanya juga harus dewasa. Baca doanya, ojo mengono-ngono tok. Kalau mengono-ngono tok, saya membuktikan, ini fakta. Banyak jamaah itu ngeluh kepada saya ini sudah sholat Ustaz, tapi kok mengono-ngono tok. Saya jawab, iya, wong ilmumu tidak pernah diupdate, bacaan doa mulai balik sampai mau mati ya mek subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalau sujud ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini doa ruku ya, ruku ke-8 9. Nanti sekarang doa sujud. Doa sujud itu ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lanjut. Hampir sama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Hampir sama, subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azma. Ini untuk menambah wawasan. Subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Kemudian Allahumma ufirli dzambi kullah diqqahu wajilahu dan seterusnya. Terus Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Terus saya yang paling senang doa ini ketika salat tahajud, minta cahaya di atas cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, hatiku bercahaya, wa fi lisani nura. Bu, ibu-ibu sekarang rata-rata visi dan misinya glowing. Apa glowing? Putih, berseri, seri, bersinar. Padahal glowing itu kepanjangannya apa? Di balik istri glowing ada suami yang gulung kuming. Perawatan kosmetik kecantikan iki lho, bondo apa bondo? Loh, Pak, iki sing ngenes ngene iki. Saya pakai glowing sujud ini, doa ini supaya muka itu dilihat itu qurrata ayun. Lebih glowing ini daripada kosmetik kecantikan. Bu, ibu-ibu itu kalau kosmetik kecantikan, mukanya putih, gulune ireng. Apa maneh sikile tambah nemen. Sama-sama. Anta syamsun badrun anta nur. Alhamdulillah kedatangan jamaah Medoan. Selamat datang Bunda. Ini dari Medoan. 2 pekan yang lalu kita ngisi Maulid Nabi di sana. Juga sama, 2 jam itu kurang. 2 jam itu kurang. Lagi. Anta syamsun, anta, biar ketularan Rasulullah. Anta nurun fauqa. Lagi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri,
anta iksir wa ghali, anta misbah. Marhaban ya nural aini, marhaban, marhaban, marhaban ja bawahnya al-Husaini, Allah marhaban, marhaban, marhaban ya nural aini, atasnya marhaban, 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 rasakan Husaini, atasnya Mas Didi. Man ra'a wajhaka ya, siapa yang melihatmu ya karimal walidaini, hauduka sofil mubarak, dengan rindu dan cinta. Wirduna yauman nusuri, sallallahu, getarkan jiwa kita dengan salawat. Mad marhaban, sallallahu alaihi wasallam, marhaban, sallallahu Muhammad, marhaban, sallallahu alaihi wasallam, marhaban, Rabbi fa'u, ampuni dosa-dosa kami dengan barokah Nabi Muhammad, bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah, Rabbi faghfirli, ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah, tala'al, ya Allah, rasakan min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'ali laida, dengan rindu. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban, marhaban, marhaban ya, sambut ya Allah ya Rasul, rindu kami. Nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban, marhaban, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam
alaika salawatullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasakan Masjid Al-Hidayah, tapi rasanya Masjid Nabawi. Amin. Masjid Al-Hidayah, tapi rasanya Raudhah. Jenengan kepingin sering ngrasakaken kados ngeten? Temen ini bagian daripada khusyuk. Kalau suasananya seperti ini, pasti jenengan gak kepingin mulai, betul? Itu sudah nyantol dengan Allah dan Rasul. Saya ketemu sama Bu Khofifah di Hotel Shangri-La. Ketemu sama Opik. Tahu Opik? Sopo Opik? Biasa, artis ketemu artis. Abah, ini ketemu sama Bu Khofifah di Hotel Shangri-La. Saya bagian doa, beliaunya bagian sambutan dan sebagainya. Apa sambutannya? Hati-hati. Kalau jenengan ngundang sama Bu Khofifah itu SOP-nya satu, ketika beliau masuk ruangan langsung disambut Tola al-Badru. Yang kedua harus ada santunan anak yatim. Beliaunya berkata seperti ini, hati-hati dengan sholawat. Ketika kamu sholawat, ruhnya Rasulullah dikembalikan. Lu kok podo? Ini ketemu Bu Khofifah. Ketemu sama Opik di itu Aagib, ya Aagib. Kalau ini AA Sukanan, AA. Ketemu sama Opik, saya bagian ceramahnya, beliau bagian nyanyinya. Saya asik tausiah di bawah, beliau di atas. Tiba-tiba sebelum menyanyikan sholawat, kalau sholawat itu harus ada muatan rindu dan cinta. Kalau kepingin merinding dan bergetar, loh kok sama dengan ilmu saya? Itu namanya almar'u ma'aman ahabba. Wong iku sing podo seneng sholawate dikumpulno no sholawat. Leres. Wong iku sing podo seneng ngajini Al-Qur'an diketemokno di majelis Al-Qur'an. Wong iku sing senengane mancing, ya ngono. Diketemokno mancing. Wong iku sing senengane gowes, ya diteperlukan dengan gowes. Orang itu kalau cinta masjid, ya ketemu di masjid. Makanya ketika suami istri itu menikah, sampai di sini ketemu nondi, nok bundaran waru. Alamat. Sama satunya ketemu sama Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto. Ini di acara megah di Sun City Sidoarjo. Beliau tahu sianya, tahu di SCTV itu. Lucu enggak ini? Lucu. Eling lucu nih tok ae sampean niku. Lucu. Ketemu saya. Saya semakin yakin bahwa orang yang jatuh cinta Allah, jatuh cinta Rasul, itu ketemu nanti, dipertemukan, bukan ketemu sendiri, tapi dipertemukan. Itu apakah kebetulan? Enggak, takdir. Saya di Raudhah, Bunda, bidadari surga. Wah, auranya sudah beda. Tadi auranya al-sumpeku wal galau. Saya itu ketika di Raudhah ketemu orang Amerika. Ibu-ibu tahu Amerika? Sebelah Petra gitu loh. Kalau ini bukan Amerika, Ameriki, Meriki Mawon. Itu ketemu orang Amerika, rukuknya itu lama. Dan semua doa yang ada itu dibaca. Aku ngene, loh kok podo? Yakin enggak? Kalau di sana sudah skala internasional, wong sak donya dibaca semua itu subuhun kudusun Allah. Kebetulan beliaunya bacanya agak keras. Saya di sampingnya itu. Memang ditakdirkan sama Allah diperdengarkan. Iku lho koncomu. Wong sing seneng salat iku ketemu nok salat. Wong sing ketemu nok domino al-gapleu al-warqapu. Ya ketemu di situ.
Yakin nggak almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu akan dipertemukan dengan hal yang sama dan di dunia itu real. Tunjukkan Mas Udin untuk meneguhkan. Saya tunjukkan makam Rasulullah, berdoa nggih. Bu, Pak Amim sampai jam pinten? Ini ki, kadol kecantol ini ki. Ya Allah. Nih makamnya Rasulullah. Ini makam Rasulullah. Ini makam Sayyidina Abu Bakar. Ini makamnya Umar bin Khattab. Lihat saya. Subhanallah. No dunyo konco sahabat. Di alam barzah jejer. Nanti di surga jejer. Ini yakin bahwa almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu nanti dijejerkan dengan yang sama. Bu, kira-kira nanti alam barzah sampean jejer sopo? Wis mesen. Mesen cepet. Gua nang jejer gendruwo. Ya Allah. Contoh kedua, ulama nasional. Kita sebut, semoga kita ketularan, Mbah Maimun. Tahu Mbah Maimun? Itu wafat di mana? Mekah, betul. Dimakamkan di mana? Ma'la Mekah. Ini. Kenapa? Karena beliaunya itu punya amalan sholawat Khadijah. Saduna fitun. Betul. Saking senangnya Khadijah sampai dijejerkan di makamnya Khadijah. Jadi ulama-ulama salaf itu sudah bisa memprediksi saiki kita di dunia itu ambek sopo. Kalau dengan orang soleh itu plek, satu channel, satu frekuensi, nanti insya Allah di alam barzah itu bersama dengan orang-orang soleh. Tolong catat surat Ali Imran ayat 193 supaya kita nanti alam barzahnya jejer. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina sama-sama wa tawaffana ma'al abrar. Sama-sama wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami ya Allah, nanti alam barzahnya ruh itu bersama dengan orang-orang soleh. Dan itu tidak hanya untuk kita, hantarkan almarhum dan almarhumah ketika panjenengan yasin dan tahlil, wajibkan itu wa tawaffana ma'al abror. Bahkan di dalam tafsir itu semoga ruhnya bersama ruhnya para nabi. Catat Ali Imran 193, 94, 95 itu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la Saya senang baca doa itu untuk guru-guru saya, terutama di Ibrahim ini. Di Ibrahim ini kan ada pahlawan-pahlawan guru-guru kita yang amal jariah, wa tawaffana ma'al abror, wa tawaffana ma'al abror. Subhanallah, wa tawaffana abror. Dulu juga ada kesaksian, saya sebut nggih, makamnya Mbah Hatim ya, yang dulu jenazahnya itu utuh. Ini saya abadikan ini. Saya berikan sebagai contoh karena amal jariah tanah semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal jariah jangan dinyek kecilnya, tapi yang penting adalah manfaatnya. Baik, kita lanjut kepada sujud. Bu, jenengan kepengin sujud gak gelem tangi. Duduk keturun loh ya. Kalau sampean keturun, sujud tidak mau bangun. Saya dulu itu Pak Amim nggak percaya, tapi setelah mengalami sujud yang tidak mau bangun, di dalam hadis itu kan pernah Rasulullah itu sujud lama, dilihat sama Aisyah, digoyang tangannya,
dikiranya wafat. Kalau sampean, ya ngiler temenan sampean. Ya Allah, kalau sujudnya itu sudah nyambung, betul. Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat sujud yang benar itu seperti ini. Jarak kepala dengan lutut itu agak panjang. Jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti ketekuk semua. Kalau ketekuk semua itu nanti aliran darah tidak lancar. Ini salah. Ini salah. Ini yang benar. Tumit ketemu tumit nggih. Ketika sujud itu kaki tumit ketemu tumit. Jenengan semerap tumit tungkak. Tungkak ketemu tungkak. Dan tolong jarak kepala dengan lutut dengkul itu agak memanjang sehingga tulang belakang ini rileks total. Dan di sini apa? Kepala. Di dalam kepala ada apa? Otak. Di situ nanti dalam posisi sujud nanti aliran darah akan lancar seperti ini. Mari kita lihat secara medis. Biar jenengan tahu glowingnya itu di mana. Rungono, wedok. Ya, nih mari kita lihat. Ini seharusnya ketemu tumit dengan tumit. Posisi otak berada di bawah jantung. Maka nanti jantung akan memompa darah turun membasahi otak. Bu, vertigo sembuh. Imigren sembuh, amnesia sembuh, insomnia sembuh. Ini, lihat aliran darah, mari belum kelihatan. Nah ini, relaksasinya tulang belakang. Oke, relaksasi tulang belakang. Nah ini, kelihatan, sebentar. Nah, aliran darahnya langsung turun ke otak. Orang kalau sujud lama, lihat saya Bu, nanti mukanya itu kemerah-merahan. Tandanya fresh. Sehat. Survei membuktikan orang yang sakit itu pasti mukanya pucat, betul? Sampean kok lesu ya? Iya, bukan maksudnya itu. Terlalu sensitif sampean gue. Iki lesu temenan berarti harus. Orang kalau sakit itu lesu, betul gak? Pucat. Orang yang sehat itu kemerah-merahan. Kalau sujudnya lama itu semakin fresh. Dan ingat, dulu ketika pandemi ada istilah saturasi. Apa saturasi? Kandungan oksigen yang ada di dalam darah. Itu nilainya harus 95 ke atas. Itu kalau turun, kayak vertigo. Berdiri aja nggak mampu. Sama dokter, terapinya proning. Proning itu tengkurap. Dan itu sujud. Makanya sujud yang lama supaya glowing secara fisik dan supaya inner beauty, supaya nur ala nur. Apalagi kalau doanya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al min takhti nura wa ja'al min fawqi nura wa ayyamini nura. Jenengan pengen hafal? Saya tunjukkan. Jenengan foto. Kalau jenengan mengamalkan, insya Allah channel kita akan sama. Ini, monggo di foto. Ini ijazah. Wajibkan doa ini. Jangan hanya glowing kosmetik kecantikan. Kalau kosmetik kecantikan, ya itu tadi mukanya putih, gulune sekele. Saya itu doa ini. Karena doa ini alhamdulillah dilihat orang itu ya sedikit anulah. Bu, paham maksudnya? Paham nggih? Terutama ibu-ibu, silakan pelet bapaknya doa ini. Ojo. Kalau jenengan tidak glowing secara inner beauty, jenengan tahu wanita di warkop itu langsing. Parfumnya itu 2 kilo tercium. Sampean enggak minyak tawon, keletik, minyak kayu putih. Ngono dasteran bolonge 7. Ayo ngaku oh. Makanya Abang Toyib enggak pulang-pulang. Kecantol warkop. Pilet, makanya istilah saya itu pikat hati suami kita
seperti ini. Ini lebih ori, tahu ori? Lebih asli, langsung ala Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa dikalahkan. Akhirnya saya buka YouTube. Pak, buka YouTube. Ada artis perempuan itu pakai susu. Ibu-ibu susu opo? Itu pakai susu. Ternyata macam-macam susu itu 3. Ada emas, ada intan, ada brilian. Baru tahu. Saya ingin membandingkan doa ini sama susu. Nggak ada apa-apanya. Ibu jangan macam-macam pakai susu. Susu. Ternyata itu pakai magic dan itu ada pantangannya. Iya, akhirnya yang bersangkutan itu pokoknya itulah, akhirnya sama setan dan sebagainya. Ya Allah, jangan. Makanya saya nggak akan lama-lama supaya jenengan kangen dengan saya. Jangan sampai muntah ya. Sebelum saya bagikan doa ini menunjang buka surat Al-Fatih. Ini biasanya dibaca oleh teman-teman NU. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sama-sama. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Pun apal tapi prakteknya sujud deh. Cuit. Kayak manuk kuntul nyucuk manuk, cuit. Bagaimana bisa simahum fi wujuhihim min asaris sujud kalau sujudnya itu cepet-cepetan? Rata-rata teman kita NU hafal, tapi hanya dibaca, belum sampai dipraktekkan sampai simahum fi wujuhihim min asari sujud. Saya pernah masuk di Masjid Salahuddin, ngisi kajian. Ustadz, Masya Allah, wajahnya kok bercahaya? Enggak, saya gitu tuh, enggak. Itu, dan itu tidak 1, 2, 3 orang. Saya coba, alhamdulillah. Makanya ini tak wariskan kepada jenengan. Ikhlas? Ustadznya ikhlas, jenengan ikhlas. Insya Allah nanti 1 channel. Nih, saya tunjukkan 1 channel. Rasulullah bersabda, ketika di atas Siratal Mustaqim, itu selamat dan tidak, itu tergantung nur kita. Hadis ini, tergantung nur kita. Saya nggak akan lama-lama, kita tutup dengan sholawat burda. Maulaya hadiah nggih linda iman abada. Semangat. Ala habibika rasakan lil khalqi kullihimi huwal habibul. Kami mengharap syafaatmu turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali. Rasakan takimi ya Rabbi bil Mustafa. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kabulkan hajat-hajat maksud kami. Ampuni dosaku orang tuaku. Waghfir lana ma madha ya wa. Nah, silakan tangannya diangkat, hatinya disiapkan, hatinya bersiaga supaya nyambung. Sama-sama kita ulangi sholawat burda. Maulaya ya
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب. Kami mengharap syafaat-Mu almarhum dan almarhumah ya Allah. Selesaikan masalah kami dengan barokah salawat. Likulli hauli ya Allah. Al-awwali muqtaqimi ya Rabbi bil Mustafa bal. Kabulkan maksud dan hajat-hajat kami. Panggil kami ke tanah suci. Waghfir lana ma madha ya wasi'an. Panjenengan amini. Allahumma ja'al fi qalbi nura, sinari hati kami ya Allah. Waj'al fi sam'ina nura, waj'al fi basarina nura, sinari telinga dan mata kami ya Allah. Waj'al fi sam'ina nura, waj'al fi basarina nura, waj'al min takhtina nura, waj'al min fawqina nura, wa an yaminina nura, wa an yasarina nura, waj'al amamana nura, waj'al khalfana nura, waj'al nafsana nura, wa a'zim lana nura. Yang hadir ini agungkan cahaya di atas cahaya. Rumah tangganya bercahaya Al-Quran, cahaya sholat ya Allah, cahaya di atas cahaya. Jadikanlah rumah tangga kami baiti jannati, sakinah mawaddah warahmah, suami istri anaknya qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah Masjid Al-Hidayah rumah tangga kami kabarakati Masjidil Haram wa Masjid Nabawi wal Quba wal Aqsa wa ma'i Zamzam. Panggil kami ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah kepada sesepuh Ibrahim Siwalan Kerto. Al-Fatihah.